Hai teman-teman, sore ini aku mulai jualan lagi di hari pertama puasa. Ya, di sebelah kananku ini letaknya ada pondokan. Di depanku itu jalan raya. Depannya lagi itu ada sawah. Belakangku sawah, kiriku sawah. Nah, disinilah tempat aku jualan jajan-jajan, takjil-takjil gitu. Itu mbaknya yang lagi ngirim-ngirim makanan, lauk-lauk, gorengan, jajan-jajan gitu. Ada beberapa bakul yang nitip-nitip apa ya, kayak modal takjil-takjilan gitu, tapi lebih banyak ke sayuran, lauk-laukan. Karena yang beli kebanyakan anak pondok, jadi ya alhamdulillah ya dapat barokahnya juga. Karena di pinggir jalan itu rame, jadi ya aku agak deg-degan kalau anak pondok. Banyak sekali itu pada grupiukan. Aku takut kalau ada yang ke pinggir-pinggir banget karena emang posisinya di pinggir jalan raya persis, gak ada tempat untuk jualan sebenarnya sih. Nah, jualan di pinggir jalan rezeki dari Allah, jangan ragu, jangan takut, karena setiap usaha pasti ada hasilnya. Tawakal, kerja keras, dan doa itu kunci sukses jualan di pinggir jalan. Jualan di pinggir jalan bukan hanya tentang jualan, tapi tentang keberanian dan ketekunan. Jangan menyerah, karena setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke impian. Jadi nggak usah malu ya teman-teman, kalau jualan di pinggir jalan tuh mulai pada rame, pada dateng. Aku seneng banget kalau pas lagi rame gitu, langsung cepet habis itu, nggak nyampe 2 jam itu udah habis. Jadi ya jualannya sebentar aja. Kalau pas lagi di bulan puasa, jualannya itu setelah asar. Ya, jangan takut dengan kesulitan ya, karena dibalik setiap kesulitan ada peluang untuk tumbuh dan berkembang. Teruslah berjualan, teruslah bermimpi. Jualan di pinggir jalan bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi tentang membangun impian dan membagikan kebahagiaan kepada orang lain, karena kita juga bagi-bagi rezeki sama bakul-bakul yang ada di sekitar kita. Setiap rupiah yang kamu dapatkan dari jualan di pinggir jalan, bukti ketekunan dan keberanianmu untuk menghadapi tantangan. Yap, jualan di pinggir jalan bukan hanya tentang uang, tapi tentang membangun karakter dan meningkatkan kepercayaan diri. Ya harus pede, karena yang liatin gak cuman orang satu, orang banyak, orang lewat. Kadang ada yang macet diliatin, kadang ada sopir truk mandek diborong. Ya seneng sih, apalagi kalau duitnya udah ngumpul banyak. Jangan pernah menyerah, karena kesuksesan sering kali datang ketika kita sudah hampir menyerah. Teruslah berjualan, teruslah berjuang. Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Jangan biarkan kesulitan menghentikanmu. Teruslah melangkah maju. Gak usah malu, gak usah minder. Yang penting kita jualan yang halal-halal aja, membantu orang sekitar buat mencari rezeki. Terus kita juga dapat rezeki, ya kan? Ini suamiku yang bantuin aku. Dia tadinya mau ngojol sampai gak jadi. Ya, karena aku takut sendirian, itu anak pondok rame sekali. Gak bisa kalau aku sendirian, pasti ada yang ngerup, yuk mbak cepetan, mbak cepetan, kayak gitu, karena mereka mau ngaji lagi. Istirahatnya sebentar aja. Aduh, di situ tuh kadang aku capek berdiri selama 1 jam full ngejualin anak-anak itu. Kalau beli rame, aku senang sekali. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat ke impianmu besok. Jangan berhenti, teruslah melangkah. Jangan diam diri, aku nggak punya modal, aku nggak punya ini, aku nggak punya itu. Bullshit.
kamu masih punya tangan, kamu masih punya kaki, kamu masih punya otak, kamu masih punya muka, itu ya dipakai. Ini loh contohnya, aku cuman sepetak pakai bambu-bambuan, ditanam seadanya, dibikin sedemikian rupa dengan skill-skill yang ada aja. Ini yang buatin bapaknya Mbak Bakul ya, kemarin itu sempet jatuh 2 kali malah. Pertama ke belakang, kedua kali ke depan, itu jatuh ke jalan raya waktu ada angin gede. Fantastik sekali kalau waktu ada angin gede, super menakutkan. Bayangin aja, ini ukurannya sekitar 5 meter apa 6 meter gitu ya lebarnya, ke belakangnya itu 2 meteran. Tuh kan, lihat anak pondoknya langsung grup yuk, banyak sekali. Itu mintanya cepet ngambil ini, ngambil itu, ngambil ini, ngambil itu. Itu gak langsung dihitung, ada yang udah dibayar, terus nanti ngambil lagi, bayar lagi, ngambil lagi, bayar lagi, nggak langsung gitu, langsung cet langsung diambil dibayar, enggak. Itu dia milih-milih itu yang bikin lama. Nah, itu di pinggir jalan sebenarnya agak serem, aku ya agak deg-degan, merasa bersalah, tapi ya gimana ya, namanya juga orang lagi mencari nafkah ya, maafkan saya, gak ada lokasi yang mumpuni buat jualan sedekat itu. Mereka juga kalau cari lauk juga susah, keluar jauh-jauh, nggak boleh sama Pak Yainya. Makanya aku berinisiatif yang agak mepet-mepet dikit, tapi jangan terlalu mepet karena aku takut nanti kalau dimarahin Pak Yainya juga. Sebenarnya di dalam pondok ada sih kantin, tapi harganya katanya si anak-anak pondok itu agak mahal daripada beli di dalam ya. Katanya selisih 2000 1000 gitu. Namanya juga anak-anak ya, dengan sangu kadang terbatas ya, mereka milih di tempatku ini. Itu aku jualan sayur lauk-laukan itu 7.000 aja satu bungkus. Terus ada model gorengan, kalau di dalam kantinnya dia itu katanya sih 2.000 per gorengan. Nah, kalau di tempatku ini kan aku juga disetorin ya gorengannya, nggak bikin sendiri gitu, disetorin dari aku jualannya itu di harga Rp1.000. Aku ngambil untung Rp200, dari Mbak Bakulnya itu 800. Tuh kan mulai banyak banget tuh. Aduh, di situ tuh aku bingung sekali kalau suruh ngitung cepet sampai aku siapin kalkulator gede itu masih aja cepet. Merinding Bombay aku kalau suruh jualin, minta cepet. Nah, di situ tuh kadang ada yang usil ya nggak apa-apa, namanya juga anak-anak. Kalau mereka usil ya urusannya sama Gusti Allah, jangan sama saya. Saya sih udah berusaha dengan ikhlas. Kalau ada yang usil itu tangan, mungkin gajian mungkin sanggup mereka sedikit ya, dengan uang saku terbatas, tapi mereka ingin jajan, ya sudah, silakan aja. Aku nombok juga nggak apa-apa, nanti balasanku di surga aja, nggak apa-apa. Tuh kan lagi rame-ramenya tuh, kalau sendirian mana bisa aku. Itu sebanyak itu tuh, coba ada berapa orang itu. Itu tuh aduh, aku sampai bingung kalau mau ngejelasin. Aduh, yang penting aku seneng, happy, walaupun kadang nombok nggak apa-apa. Aku seneng sekali aku punya usaha yang serame ini. Alhamdulillah, banyak yang pada habis langsung, ini nggak ada waktu 2 jam. Ini aku cepetin speednya 2 kali lipat aja. Ini aslinya setengah jam lebih sedikit. Aku set yes. Dengan kekuatan ekstra, berpikir jernih buat ngitung sana sini kesono, langsung gerombolan. Wah, bener deh kalau udah gerombolan gini, banyak yang raib. Berusaha ikhlas ya teman-teman, nggak apa-apa, walaupun sebenarnya aku agak sedih,
mau ngasih juga aku lagi keterbatasan, belum bisa berbagi banyak ya, berbagiku dengan cara ikhlas aja. Aku nggak tahu ini yang beli 1 gratis 5 yang mana, bayar 1 gratisnya 5 juga ada, nggak tahu aku mau yang mana. Yang penting aku udah ikhlas. Kalau ada yang mau nakal-nakal kayak gitu, nyaman juga anak-anak ya kan. Kalau anak-anak itu nggak boleh dimarahin karena aku nggak tahu siapa yang ngambil. Aduh, nggak mau suuzon ya, mungkin mereka kepengen beli tapi uangnya kurang ya kan. Semoga rezekinya mereka ditambahin, juga rezekiku ditambahin, rezeki kita jualan di pinggir jalan juga banyak. Aku bermodalkan 0 rupiah karena ini pure semua titipan dari mbak-mbak yang nitip. Itu kalau sayuran aku ngambil untungnya 1000. Terus aku coba siapin minuman-minuman renteng, tapi aku nggak bisa bikin karena bulan puasa. Kemarin aku sempet stok es batu dan hasilnya zong, nggak ada yang beli es batunya, belinya itu mentahan semua, jadi sasetan gitu, nggak ada yang dibikin, cuman beli 1-2, nggak ada yang dibikin. Nah, jadi aku nggak nyiapin es batu lagi, padahal ini kalau pas nggak di bulan puasa rentengannya habis itu. Omsetnya lumayan lah. Kalau pas lagi kayak gini, nanti kita sepil-sepil ya omsetnya berapa. Lumayan kalau buat nyambung hidup, nyambung makan, nyambung tidur. Aduh tuh, Mas Bojo satset ya tuh kan langsung pada habis kan. Rezeki anak soleh itu. Padahal itu di depanku lagi macet parah. Ada yang beli lagi pulang, benar bandir ada juga ngambil lagi pulang, terus bolak-balik. Nah, begitulah anak pondok kalau mau jualan. Tuh, aku disuruh duduk karena aku udah capek. Nah, masih ada lagi ternyata ya. Sudah, ini aku lanjut jualin lagi sampai bener-bener habis ya. Ini moga-moga aja pembelinya langsung sat habis, langsung aku bisa OTW pulang karena aku juga sudah mulai kecapean menjualkan dari tadi sampai sekarang. Beta tak duduk sayang ya. Itu mulai aku ngomong sama Mas Bojo, ini habis, ini habis, itu habis. Nah, dia yang duduk, aku yang capek. Itulah namanya suami teladan. Nah, stop tuh, kita lihatin habiskan. Gak ada waktu 1 jam langsung habis totalitas. Udah kita beres-beresin karena kita mau OTW pulang.